Bab 28. Aku segera dibawa ke bibir kolam dan ditidurkan di pinggir kolam renang tersebut. Dia menekan dadaku untuk melakukan pertolongan pertama. Tekanan yang dilakukannya dengan tujuan untuk mengeluarkan air yang tidak sengaja terminum. Saat dadaku ditekan, aku mengeluarkan semua air yang tidak sengaja terminum. Saat aku tenggelam tadi, setelah memuntahkan air, mataku berkubang kunang hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi setelah ini kepadaku. Aku pun tidak tahu siapa yang barusan menolongku. Mungkin Andre atau juga orang lain yang tanpa sengaja mendengar teriakanku saat meminta tolong. Tadi, aroma minyak angin begitu menyengat di hidungku. Tidak berapa lama kesadaranku pun pulih. Aku pun terbangun, mengerjap-ngerjapkan mata dan akhirnya mataku bisa terbuka. Aku baru sadar rupanya kejadian di kolam renang tadi membuatku sampai jatuh pingsan. Nisa, bangun dong sayang, ucap seseorang menjadarkanku. Aku mengedarkan pandangan, namun hanya melihat Mas Andre seorang diri. Aku pun baru menyadari kalau aku sekarang sudah berada di kamar hotel, bukan lagi di pinggir kolam, seperti pada saat sebelum aku pingsan. Mimik muka Mas Andre begitu tegang hingga nyaris pucat pasi. Mas, kok aku ada di sini? Bukannya tadi aku berada di pinggir kolam renang ya sebelum aku pingsan? Tanyaku, aku bertanya kepada suamiku itu. Iya Nisa, maafin Mas ya. Mas gak tahu kalau akan seperti ini. Mas gak tahu kalau kamu gak bisa berenang. Tadinya Mas cuma ingin ngajak kamu bercanda, tapi malah membuatmu hampir celaka. Maafin Mas ya Nisa. Terserah deh kalau kamu mau ngapain aja untuk membahas kesalahan Mas. Mau pukul Mas juga boleh Nisa, asalkan kamu maafin kesalahan Mas, ucap Mas Andre. Ia meminta maaf kepadaku. Permintaan maafnya begitu tulus padaku. Rupanya ia begitu khawatir melihat keadaanku saat ini. Nada bicaranya pun terdengar lembut, tidak seperti biasanya yang selalu sinis dan datar. Aku merasa lucu saat melihat ekspresi mukanya Mas Andre. Aku merasa lucu melihatnya saat ia sedang khawatir seperti ini. Rupanya di balik sifatnya yang tegas, sinis dan juga jutek, ternyata ia masih punya rasa peduli. Bahkan aku lihat lebih dari peduli, akan aku manfaatkan situasi ini supaya Mas Andre tidak lagi jutek dan sinis padaku. Kalau bisa sampai ia mau bertekuk lutut di hadapanku. Iya Mas, aku maafin kamu kok. Asa kamu jangan pernah ulangin lagi. Jangan sekalipun Mas ceburin lagi aku ke dalam kolam karena aku memang gak bisa berenang dan aku trauma kedalaman. Oh begitu, maafin Mas ya Nis. Mas gak tahu, ucap Mas Andre. Baiklah Mas, akan aku ceritakan saat aku merasakan trauma. Waktu itu aku baru berusia 10 tahun. Aku dibawa papa liburan ke villa, terus diajak main ke danau. Aku dibawa naik perahu sama papa waktu itu. Namun baru juga setengah jalan, perahunya kehilangan keseimbangan dan akhirnya terbalik. Kami berdua tercebur ke dalam danau. Aku yang gak bisa berenang akhirnya hampir tenggelam. Aku menceritakan asal-usulku tidak bisa berenang serta mengalami trauma. Beruntung papa jago berenang dan segera membawaku berenang ke pinggir danau. Sama persis seperti yang tadi Mas lakukan kepada aku, kataku. Aku pun kemudian melanjutkan ceritaku lagi. Awal dari tenggelam di danaulah rasa trauma itu datang. Padahal papa telah berusaha untuk mengobati rasa traumaku itu. Namun sampai saat ini belum ada hasilnya. Kini Mas malah mengingatkanku pada kejadian yang sudah belasan tahun yang lalu. Belasan tahun aku lupakan. Aku selalu merasa takut jika harus berhubungan dengan kedalaman air. Bayang-bayang waktu kecil selalu saja datang.
Aku memberitahu alasannya kenapa aku sampai tidak bisa berenang. Itu Nisa, maafin aku ya, karena aku nggak tega melihat kamu pingsan serta memakai pakaian yang basah. Jadi pakaianmu aku yang gantikan. Maaf karena aku telah lancang, ucapnya. Mas Andre meminta maaf terus dan terus kepadaku. Ia berkata jujur kalau dirinya lah yang telah mengganti pakaianku. Tapi aku merasa lucu, kenapa ia harus minta maaf? Toh kami telah menjadi pasangan suami istri yang sah menurut agama dan juga negara. Bahkan untuk menuntut haknya dariku pun ia layak. Aku merasa jika dibalik sifat Mas Andre yang jutek dan juga sinis, tetapi ia memiliki hati lembut, jujur, dan apa adanya. Tapi Mas, kamu gak ngapa-ngapain aku kan? Awas saja ya kalau sampai kamu manfaatkan situasi. Aku gak akan maafin kamu, ucapku mengancam. Aku bicara sambil melihat wajah Mas Andre. Mataku awas menelisik wajahnya, barangkali ada perubahan di raut mukanya. Aku ingin tahu, barangkali ada sesuatu yang dia disembunyikan. Aku menceritakan kisahku sampai panjang lebar. Mas Andre pun memanggut-manggut mendengarkannya. Oh, rupanya begitu alasannya. Ya sudah, sekali lagi maafin Mas ya. Mas berjanji gak akan mengulanginya lagi. Bahkan Mas akan melindungi kamu. Mas akan melindungi kamu dari siapapun yang berani menyakitimu. Jika sampai ada orang yang berani berbuat jahat kepadamu, maka mereka harus berhadapan dengan Andre. Mas Andre berkali-kali meminta maaf. Ia bahkan berjanji akan melindungiku dari orang-orang jahat yang akan menyakitiku. Setelah beberapa saat, aku baru sadar jika aku sudah tidak lagi memakai pakaian basah. Aku pun baru ngeh jika pakaian yang aku pakai sekarang berbeda dengan yang aku pakai tadi. Mas, siapa yang gantiin pakaian aku? Bukannya tadi aku memakai pakaian yang basah? Tanyaku. Aku baru ngeh kalau pakaianku telah diganti. Aku juga lihat kalau Mas Andre pun telah lain penampilannya. Enggak Nis, aku hanya sekedar mengganti pakaianmu saja, ia berkata terbata sambil menggaruk kepala. Tapi aku yakin jika kepalanya tidaklah gatal. Sikapnya itu membuatku curiga, ia seperti memiliki kesalahan padaku. Aku memeriksa keadaanku, barangkali ada sesuatu yang aneh di tubuhku. Tapi semuanya biasa saja seperti semula. Enggak, Anissa, Mas gak ngapa-ngapain kamu. Jika Mas berbuat sesuatu kepadamu, kamu juga pasti akan merasakan perubahan. Ada nggak yang kamu rasa aneh di area sensitif kamu sekarang? Tanya Mas Andre. Namun aku berikan jawaban hanya dengan gelengkan kepala.